Mari kita teruskan pengajian tafsir Universitas Islam Indonesia. Untuk hari ini dimulai dari ayat 6. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa orang-orang kafir adalah selalu ingkar, baik mereka engkau peringatkan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Ayat ke-7 menjelaskan khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Di sini diterjemah dengan Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka tertutup rapat. Para pendengar yang kami hormati, tentu ini bagian dari kategori orang kafir. Ada orang kafir tertentu yang karena angkuhnya, karena cueknya terhadap kebenaran, sehingga dihukum Allah dengan dikunci hati dan pendengaran mereka. Juga dijelaskan bahwa wa'ala absorihim ghisyawah dan penglihatan mereka tertutup rapat. Akhirnya mereka mengalami walahum azabun azim, mereka pasti mendapat siksa yang pedih. Tentu dalam keyakinan para ulama sebagaimana yang termaktub atau mansus atau eksplisit dalam teks Al-Quran adalah ini jenis-jenis orang kafir yang ketika mati dalam keadaan kafir. Dalam sebagian ayat disebut wama tuwahum kufar, mereka kafir dan mati dalam keadaan kafir. Dengan demikian maka ayat ini untuk orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir, bukan kafir yang akhirnya bertaubat. Jika ada orang kafir yang akhirnya bertaubat dan berbuat amal soleh, mereka iman secara benar, maka masuk kategori ayat Qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan Muhammad pada mereka yang kafir, jika mau berhenti dari kekafirannya, maka akan diampuni apa-apa yang sudah lewat atau dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Para pendengar yang kami hormati, bahwa ayat ini mengatakan orang-orang kafir kamu peringatkan atau tidak, sama saja mereka ada iman. Meskipun ini satu kejadian atau satu fakta, satu kategori yang faktual di antara orang-orang kafir, itu diperingatkan apa tidak diperingatkan tetap tidak iman. Tapi ini tidak menjadikan hukum bahwa Nabi tidak wajib dakwah atau memperingatkan. Dalam banyak ayat Allah mengatakan in alaika illal balagh, kamu Muhammad harus tetap menyampaikan meskipun mereka menolak. Karena menyampaikan kebenaran, memperjelas kebenaran atau berargumentasi tentang kebenaran harus selalu disampaikan kepada mereka. Dan tentu sebagian mereka faktanya iman. Dengan demikian ayat ini khusus bagi mereka yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, baru diancam walahum azabun azim, mereka itu dapat siksa yang pedih. Tapi jika mereka kafir dan menjadi mukmin karena penjelasan-penjelasan Nabi, maka dia dihukum mukmin dan dia berhak masuk surga. Dalam surat Al-Bayyinah dijelaskan bahwa fungsi Nabi adalah bayyinah. Bayyinah maknanya adalah menjelaskan satu kebenaran yang begitu jelas, sehingga orang yang paling ingkar sekalipun, paling bodoh sekalipun, paling angkuh sekalipun, karena penjelasan Nabi sangat argumentatif dan sangat rasional, banyak juga mereka yang menerima. Bagaimana termaktub dalam surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah. Mereka yang kafir, baik kafir golongan Yahudi Nasrani maupun kafir dari golongan musyrik Mekah kala itu, tidak akan tercerabut dari akar kekafirannya sehingga datang Al-Bayyinah. Al-Bayyinah itu apa? Kebenaran sejati, kebenaran yang begitu gamblang, begitu jelas, begitu transparan. Yakni adalah Rasulun minallah yatslu suhufan mutahharah, yaitu Rasul Allah yang membaca lampiran-lampiran suci, yakni Al-Quran. Ada fakta sejarah bahwa Umar bin Khattab dulu itu kafir. Dia dikenal dengan preman pasar ukat. Dia dengan lantang mau membunuh Rasulullah. Ketika di tengah perjalanan,
Umar ketemu sama temannya, dia ditanya, mau kemana kamu Umar? Mau bunuh Muhammad karena dia sudah bikin agama yang baru. Lalu kata temannya tadi, kenapa kamu membunuh Muhammad sementara saudari kamu, saudara putra putri kamu juga sudah mengikuti Muhammad? Lalu Umar berbalik arah mencari adiknya. Kemudian setelah ketemu adiknya, ternyata adiknya baru mengkaji surat Toha bersama suaminya. Ketika Umar datang dan mendengar surat Toha tadi, yang diantaranya dikatakan ada wahyu, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa illa tazkiratal liman yakhsha. Muhammad, kamu saya turunkan Al-Quran kepada kamu ini bukan untuk kamu celaka. Quran turun kepada kamu hanya untuk sebagai peringatan liman yakhsha, bagi mereka yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah perlu ditakuti? Karena Allah adalah zat yang mempunyai langit bumi, yang menguasai alam raya. Sebab itu diistilahkan dalam Al-Qur'an tanzilam mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Lalu ketika Umar mendengar ayat ini dia tahu dan dia berkomentar, ma hadza min qaulil bashar, enggak mungkin karangan manusia seperti ini. Akhirnya dia iman. Lalu setelah iman mencari Rasulullah dan ketemu di rumahnya Zaid bin Arqam, kemudian dikenal sebagai tanggal kejayaan Islam karena saat itu Umar masuk Islam. Dengan fakta-fakta seperti ini, maka ayat 5, ayat 6 dan ayat 7 adalah khusus orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir. Tapi bukan berarti semua kafir adalah ngalami khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Orang-orang kafir yang hatinya ditutup sampai mati enggak. Sebab banyak juga orang kafir yang akhirnya masuk Islam. Yang masyhur dalam sejarah ada Sayyidina Umar bin Khattab, ada Khalid bin Walid, ada putra Abu Jahal, Ikrimah bin Abi Jahal, ada Abi Sufyan, masih banyak lagi kafir-kafir Quraisy yang akhirnya masuk Islam. Dengan demikian ayat 6 sampai 7 adalah kategori tertentu, yaitu mereka kafir dan mati dalam keadaan kafir. Sementara orang-orang kafir yang akhirnya masuk Islam, baik secara individu kayak Sayyidina Umar, kayak Sayyidina Khalid bin Walid, kayak beberapa sahabat, juga di akhir masa kenabian Rasulullah sebelum beliau wafat, tepatnya peristiwa Fathi Mekah, ketika Mekah dikuasai Rasulullah adalah ada gelombang di mana orang kafir secara massal masuk Islam, yaitu yang disebut dalam surat Fatah, idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jika telah datang pertolongan Allah dan telah datang juga kemenangan-kemenangan kamu atas musuh-musuh kamu Muhammad, dan akhirnya kamu melihat, bersaksi, melihat langsung, wa ra'aitan nasa, kamu melihat para manusia, para orang-orang kafir, yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat manusia memasuki Islam, termasuk Islam dengan keadaan bergelombang-gelombang atau berjamaah. Dengan demikian jelas sekali bahwa kategori orang kafir adalah satu, orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir. Ini yang kena vonis di neraka selamanya, walakum adzabun azim. Ada orang-orang kafir yang akhirnya Islam. Ini yang disebut dalam ayat qulil ladzina kafaru iyantahu farlahum ma qad salaf. Katakan pada orang-orang yang kafir, jika mau berhenti dari kekafiran, maka dosa-dosa mereka akan diampuni. Lalu tentang kewajiban sawaun alaihim angdartahum am lam tungdirhum. Tentu kita sepakat sebagaimana mansus atau eksplisit atau termaktub dalam Al-Quran, Nabi diutus Allah adalah untuk memberi penjelasan kebenaran. Sehingga dari penjelasan-penjelasan itu Nabi bisa mengubah bangsa Arab yang dulu mayoritas kafir menjadi mayoritas Muslim. Ini yang disebut Al-Bayyinah. Ada contoh unik dari kekeliruan orang kafir yang sudah akut, tapi karena logika yang dibangun Nabi, akhirnya mereka tercerabut juga dari kesalahan itu, bisa terbebas juga dari kesalahan itu.
orang-orang kafir adalah merasa bahwa di dunia ini urusan banyak. Urusan banyak, kasusnya banyak, problem hidup banyak, beban hidup banyak. Jika mereka berpikir kalau kita punya Tuhan satu maka tidak cukup untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Lam yasa'na ilahun wahid. Tentu kita tidak cukup oleh Tuhan satu karena urusan kita banyak, problem kita banyak. Begitu seterusnya. Sehingga di seputar Ka'bah itu ada 360 berhala. Belum berhala-berhala kecil yang disembah oleh mereka yang musyrik di rumah masing-masing sebagai benda yang dituhankan. Ketika Rasulullah mengajak bahwa Tuhan itu harus satu, Tuhan itu enggak sama dengan makhluk. Mereka protes, ya Muhammad, kita ini punya urusan banyak, punya problem banyak. Tidak mungkin masalah semua ini selesai dengan satu Tuhan. Ini yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza lasyai'un 'ujab. Masa Muhammad mengajari kita satu Tuhan? Ini aneh. Karena urusan banyak kok Tuhannya satu. Lalu Rasulullah dengan sabar, dengan bijak, dengan telaten mengajarkan mereka. Mereka diajarkan demikian. Kalau kamu punya satu Tuhan, yang Tuhan itu memberi rizki kamu, merawat kamu, mensubsidi kamu. Lalu ada satu Tuhan yang jadi beban bagi kamu. Kamu harus membersihkan dia, kamu harus memandikan dia, kamu harus ngasih makan dia. Lalu kamu milih Tuhan yang mana? Kata mereka, tentu milih Tuhan yang memberi kita. Berhala-berhala yang kamu sembah adalah merepotkan kalian. Kamu harus menyuci mereka, membersihkan mereka, ngasih sesajen sama mereka. Ini yang disebut dalam satu masal dalam perumpamaan wa huwa kallun ala maula. Hanya jadi beban bagi kamu. Oke Muhammad, kita memilih Tuhan yang enggak merepotkan kita, tapi Tuhan yang memberi rezeki kita, yang memberi makan kita, yang menciptakan langit dan bumi. Lalu Tuhan yang begitu berapa Muhammad? Allah memberi penjelasan lagi lewat nabinya. Allah membuat satu perumpamaan. Kalau kalian jadi pembantu, dulu istilahnya budak sahaya. Kalau sekarang mungkin pembantu. Meskipun pembantu dan budak tentu beda. Tapi gampangan dalam perumpamaan begini. Kalau kamu jadi bawahan, kemudian punya majikan banyak, semuanya minta kamu layani, mereka semuanya minta perintahnya dilaksanakan. Mereka akan tersinggung dan marah besar kalau perintahnya tidak dilaksanakan. Lalu majikan Anda ini banyak, perintahnya beda-beda, seleranya beda-beda, semuanya tersinggung kalau semua perintahnya nggak dilaksanakan. Dengan kalau kamu jadi pembantu atau bawahan punya satu majikan. Majikan ini akhlaknya baik, tidak otoriter, perintahnya tunggal. Dan hanya dia majikan kamu. Kamu milih mana punya majikan banyak yang berbeda-beda dengan satu majikan saja. Lalu orang kafir menjawab, tentu Muhammad kita milih satu majikan saja. Kata Rasulullah, begitulah Tuhan. Tuhan kamu adalah nanti yang ngatur kamu, yang merintahkan kamu, yang bikin aturan. Jika Tuhan satu, maka nyaman bagi kita semua. Karena perintahnya satu, dari zat yang satu. Dan tidak ada rivalitas, tidak ada saingan. Ini yang dimaksud dalam ayat Dorobawahu matalar rojulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rojulan salamal lirojul. Hal yastawiyani masalah. Coba Anda logika, Anda angan-angan, Anda pikirkan. Bagaimana kalau ada seorang lelaki yang jadi bawahan, kemudian dia punya majikan banyak, yang seleranya beda-beda, yang perintahnya beda-beda. Semuanya minta dilayani. Semuanya memerintahkan untuk ditaati. Tentu ini akan membingungkan sang bawahan, karena perintahnya beda-beda. Lalu dibanding dengan satu pembantu atau bawahan yang punya satu majikan. Lalu Anda milih mana? Mereka sepakat milih satu majikan. Akhirnya mereka sadar bahwa punya Tuhan banyak itu menjadi repot, menjadi problem, menjadi masalah. Akhirnya lewat kesadaran itu, karena barokah ajaran Rasulullah SAW, akhirnya mereka berkeyakinan dan menjadi tahu bahwa fa'alam annahu la ilaha illallah, bahwa memang Tuhan itu harus satu. Di sini yang dimaksud al-bayyinah. Maka pemirsa yang kami hormati, pendengar yang kami cintai, kita jangan bosan-bosan membuat argumentasi ilmiah yang memastikan bahwa Tuhan itu satu. Dan Tuhan adalah ala kulli syai'in qadir. Ini yang dimaksud dengan al-bayyinah.
satu kejelasan, satu kebenaran yang begitu gamblang, begitu jelas, sampai semua orang itu menjadi tahu. Ketika kebenaran begitu jelas, begitu gamblang, oleh logika yang paling sederhana sampai logika yang paling serius, ini disebut al-bayyinah. Sebab itu Allah mengajari semua nabi adalah dengan hujjah, argumentasi ilmiah. Maka dalam banyak ayat disebut wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaum. Ada keyakinan orang kafir saat Nabi Ibrahim bahwa berhala itu memberi manfaat. Mereka menyembahnya, mereka memberi sesajen, mereka memuja-muja. Suatu saat di hari besar mereka, semuanya paginya mau datang ke berhala itu di satu area khusus. Lalu malamnya sebelum ada acara, Nabi Ibrahim memangkas semua berhala-berhala kecil dan kapaknya dikalungkan sama berhala paling besar. Lalu paginya geger mereka akhirnya lewat identifikasi sosial akhirnya tahu bahwa pasti pelakunya Ibrahim karena selama ini yang menentang kita nyembah berhala itu Ibrahim. Ditanyalah Ibrahim, kamu yang memotongi berhala-berhala kecil ini? Kata Ibrahim, tidak, tentu yang motongi yang bawa kapak. Kata mereka, ini hanya berhala, gak mungkin bisa motongi, bisa merusak berhala-berhala kecil. Nah, di sini logika mereka kelihatan keliru. Kalau kamu yakin gak bisa motongi berhala-berhala kecil, kenapa kamu yakin dia tuh harusnya bisa melakukan sesuatu, bisa berikhtiar, bisa membuat langit bumi macam-macam. Ini hanya berhala. Hanya mereka sadar bahwa mereka salah. Ini yang disebut hujjah. Sebab itu para pendengar yang kami hormati, kita jangan bosan punya logika-logika atau argumentasi ilmiah yang menjadikan umat manusia selalu dalam keadaan tauhid. Ini penting karena iman hanya murni keturunan misalnya atau kultural setempat ini masih rawan untuk diombang-ambing oleh fitnah atau oleh cobaan-cobaan non-muslim. Tapi kalau iman dengan argumentasi ilmiah yang kuat, insya Allah kalaupun kita hidup di Eropa, di Amerika, di negara mana saja, kalau tauhidnya kuat dengan argumentasi yang al-bayyinah, maka iman ini insya Allah terjaga. Sebab itu para nabi sering mengatakan kul inni ala bayyinatin min rabbi. Kita ini begitu jelas mendapatkan kebenaran dari Tuhan. Ada kisah unik zaman kafir Quraisy. Ada seseorang yang malam-malam memuja-muja berhalanya. Kemudian pas dia memuja-muja berhalanya, kebetulan saat itu ada seekor luwak mengencingi kepala berhala itu. Maka dia kaget, terus si penyembah tadi bilang, Ailahun yabulu alaihi sa'laban. Masa ini Tuhan kok dikencingi luwak? Terus dia sadar dan ini. Sehingga hemat kami para pendengar bahwa latihlah terus logika beriman. Logika bahwa Allah satu, Tuhan satu. Sebab ini satu logika yang paling final. Logika yang paling final dan paling mudah diterima oleh akal sehat. Akal kita, rasa kita, fitrah kita, kalau dikatakan Tuhan satu dan Tuhan menguasai alam raya dan Tuhan tidak punya rival, tentu lebih mudah menerima. Sehingga disebut agama ini fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Selain logika ini tentu akan mengundang pertanyaan-pertanyaan terus yang lebih ekstrim. Misalnya logika Tuhan tiga, pasti pertanyaannya lalu paling hebat siapa? Yang paling pertama siapa? Ini pertanyaan-pertanyaan yang nggak mungkin terjawab. Sehingga paling mudah di logika adalah Tuhan itu satu dan Tuhan tidak ada jenis yang sama, tidak ada yang sama, yang sejenis. Di sini terus kemudian orang-orang kafir tanya lagi, ya Muhammad, Tuhan kamu yang menarik itu, yang hebat itu, lalu sifatnya kayak apa? Turunlah surat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan kami ini juga Tuhan kalian, Tuhan sealam raya dan Tuhan yang sejati adalah Tuhan yang satu.
Allahus Somad dan Tuhan yang menjadi tujuan untuk kita lapuri masalah-masalah kita. Tuhan yang kita berdoa kepadanya setiap kita punya masalah. Lalu ciri Tuhan lagi adalah lam yalid wa lam yulad. Dia tidak melahirkan juga tidak dilahirkan. Ini penting karena Tuhan adalah zat yang nggak mungkin ada kembarannya. Sehingga kalau punya anak nanti tentu anak itu sejenis dengan Bapak. Padahal ini tidak mungkin dalam Tuhan. Karena Tuhan adalah laisa kamitslihi syai'un, pasti tidak ada kembarannya. Nah, Tuhan adalah zat yang azali, yang pertama, dan tentu punya sifat-sifat yang sama sekali berbeda dengan makhluk. Yang oleh istilah para ulama disebut mukhalafatul hawadisi, pasti beda dengan makhluk. Kalau bahasa Quran menyebut laisa kamitslihi syai'un, pasti tidak ada badannya. Kemudian ayat ini ditutup walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tak ada seorang pun yang akan menyamai Tuhan sampai kapanpun. Di sini banyak sekali individu kafir Quraisy yang masuk Islam. Klimaknya adalah ketika Fathu Mekah, mereka masuk Islam secara bergelombang-gelombang. Sebab itu sekarang kita saksikan Mekah, Madinah dan semua Timur Tengah mayoritas Muslim. Ini barokahnya penjelasan atau al-bayinah atau argumentasi ilmiah yang terus diterangkan, dibawa-bawa, disosialisasikan oleh Rasulullah SAW. Sebab itu saya ulang lagi ayat 6 innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Di sini diterjemah adapun mereka yang ingkar baik mereka itu engkau peringatkan atau tidak sama saja mereka tidak akan beriman. Ini adalah jenis-jenis atau kategori orang kafir yang mereka kafir terus sampai mati. Misalnya Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi tentu ini satu jenis. Yang nanti ada jenis lain dari orang-orang kafir itu yang masuk ayat. Misalnya idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi ada orang-orang kafir yang akhirnya masuk Islam dan mati dalam keadaan Islam. Dan itu banyak sekali sebagaimana kita tahu dalam sejarah ada Umar, ada Khalid bin Walid, ada Abi Sufyan dan sebagainya dan sebagainya. Sebab itu dalam disiplin ilmu tafsir dijelaskan seorang mufassir atau seorang mutarjim menerjemah harus hafal Quran dan harus menguasai makna-makna Quran. Sebab 1-2 ayat kadang-kadang di situ Allah hanya menjelaskan satu kategori saja. Ada kategori-kategori lain yang dijelaskan di ayat lain. Misalnya ada ayat yang menjelaskan umat Islam itu wajib melakukan ini. Misalnya disebut 4. Di ayat lain disebutkan sampai 8. Di ayat lain lagi misalnya disebutkan sampai 6. Lalu kita menghitung semua itu termasuk kewajiban. Dan itu normal dalam ulumul Quran. Sebab itu misalnya di sini diterangkan hanya ada orang kafir. Misalnya yang akhirnya berjenis sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum. Orang-orang kafir yang kamu peringatkan apa enggak tetap enggak mukmin, artinya tetap kafir. Tapi ada orang-orang kafir yang akhirnya munfakin, tercerabut dari akar kekafirannya karena datang sebuah bayinah. Ini yang disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayinah. Ini penting saya sampaikan biar kita punya tradisi kalau sebagai mufassir atau pengambil makna dari Quran kita harus komprehensif ayat-ayat yang terkait kita kaji, tematik-tematik yang terkait kita kaji, asbabun nuzul kita kaji, kesimpulan-kesimpulan linguistik juga kita kaji, fakta-fakta sosial juga kita kaji. Dengan demikian terus kita menyimpulkan ada sekian kategori yang baru boleh kita yakini sebagai hasil penelitian atau hasil penafsiran. Contoh gampang misalnya begini. Di ayat-ayat umum tentu orang baik itu wa yuqimunas shalat, yaitu yang mendirikan sholat. Orang-orang baik adalah orang-orang yang iman bil ghaibi, melakukan sholat, mau melakukan zakat. Kemudian di sini misalnya secara eksplisit enggak disebut haji. Tapi nanti di ayat lain jelas di antara rukun Islam misalnya kita kena khitab, kena aturan wa atimul hajjal umrata lillah. Atau misalnya di ayat lain dijelaskan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kamu ini kalau mampu wajib haji misalnya.
Nah, kenapa ini di ayat yang berbeda? Karena memang Quran turun itu dalam durasi waktu 23 tahun. Ada masa di periode-periode Mekah Rasulullah hanya menjelaskan argumentasi tauhid. Makanya ini disebut ayat-ayat Makkiyah atau surat-surat Makkiyah. Kemudian di Madaniyah karena Islam sudah mapan, kemudian kewajiban-kewajiban Islam diterangkan secara eksplisit. Mulai zakat, bahkan kadarnya, nisabnya, aturannya, bahkan mustahiknya, siapa yang berhak menerima zakat, misalnya innamas shadaqatu lil fuqara dan seterusnya. Sehingga justru di antara mukjizat Quran, tingkat kesusastraan Quran adalah menjelaskan itu sesuai konteks. Sebab itu kita tidak bisa menyimpulkan satu Quran tanpa Anda harus hafal dulu semua. Kalau tidak, kamu harus mengikuti ulama yang hafal, yang ahli tafsir. Karena ayat ini menjadi komprehensif, menjadi lengkap pemaknanya setelah kita memperbandingkannya. Misalnya tadi, di awal Baqarah belum dijelaskan kewajiban haji. Tapi nanti di awal juz 4 misalnya, ada kata-kata walillahi 'alan nasi hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Di ayat lain sampai dijelaskan cara berhaji. Misalnya kamu harus begini, kalau haji itu ada kemungkinan ifrad, tamattu, qiran. Kalau tamattu aturannya faman tamatta bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi dan sebagainya dan sebagainya. Dengan warning dari saya demikian, saya mohon sekali bahwa ulumul Quran adalah ilmu yang sangat sensitif, yang sangat peka, karena Quran adalah kitab suci, panutan umat Islam. Maka sebaiknya seseorang jangan gegabah dalam menafsirkan Quran. Kalau kita tidak ahlinya, bisa merujuk ke terjemah Kemenak atau terjemah-terjemah keluaran Al-Azhar, keluaran konsensus para ulama yang kredibel atau mengikuti ulama-ulama yang muktabar, yang kredibel, yang kapabel di bidang. Saya kira untuk pertemuan ini kami anggap cukup, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya mulai ayat 8 yaitu Allah menerangkan tentang sifat-sifat orang munafik yang dimulai dari ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Mohon maaf.